Jumpa lagi di podcast P3 RSI, Sobat Persi, pada tanggal 12 Maret 2020, tepatnya di awal pandemi, Dinas Perumahan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran nomor 5 SE tahun 2020 tentang penundaan pelaksanaan tahapan penyesuaian ADRT dan pembentukan P3 RSS di rumah susun di DKI Jakarta. Sejatinya sebetulnya maksud dan tujuannya itu baik, yaitu adalah mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. Namun di balik itu tidak adanya rapat umum tahunan dan rapat umum anggota ternyata mengakibatkan banyak masalah yang muncul saat ini dan ke depannya. Yang pasti bagaimana sih nasib dari pengurus, terutama legalitasnya, perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun, atau biasa kita singkat dengan P3 SRS, yang khususnya yang telah berakhir. Dapatkah pengurus P3 RSS ini kembali mengambil keputusan yang mendesak dan strategis selama masa pandemi, yang entah itu kapan berakhirnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab ya. Pada kesempatan ini, persoalan tersebut akan kita bahas dengan dua tamu kita yang yang sangat berkompeten. Beliau adalah Bapak Danang S. Winata. Beliau adalah Sekjen Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia. Nah, beliau juga ini termasuk salah satu pengurus PPRS ya Pak ya, gitu. Nah, yang satu lagi adalah beliau Pak Sujoko. Pak Sujoko ini adalah pengamat kebijakan publik. Beliau sebetulnya juga pernah berdinas di Dinas Perumahan DKI dan banyak mengurus tentang rumah susun. Nah, beliau ini akan saya perkenalkan, Pak Danang, biasa saya panggil dengan Kak Danang. Gimana Kak Danang, sehat? Alhamdulillah. Pak Sujoko? Alhamdulillah. Sehat baik. Pak? Baik aja Pak. Nah, saya mungkin duluan dulu nih sama Pak Kak Danang nih. Nah, kita ketahui seperti apa sih yang kita sampaikan dalam pengantar itu? Bagaimana sih sebetulnya tanggapan Kak Danang mengenai hal ini? Ya, terima kasih Pak Erlan sudah diberikan kesempatan pada podcast kali ini. Kami selaku pengurus organisasi P3 RSI sekaligus juga sebagai pengurus P3 SRS ini justru mengalami kebingungan dengan adanya surat edaran tersebut. Oh. Jadi kan urutannya kami ini bekerja berdasarkan aturan yang ada. Iya. Tentunya sebagai pengurus itu punya masa bakti, ada periodenya. Iya. Yang akan dipertanggungjawabkan pekerjaannya itu pada saat rapat umum anggota. Karena rapat umum anggota itu adalah kedaulatan tertinggi. Betul. Dari pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau bahasa yang dipahami masyarakat itu adalah apartemen secara title. Nah, urutannya adalah ketika kami mempertanggungjawabkan, disitulah letak titik berakhirnya pekerjaan kami atau berakhirnya masa periode kepengurusan. Iya. Tetapi kalau yang terjadi berakhirnya itu di masa pandemik ini, tentunya niatan pemerintah memang baik. Iya. Rapat umum anggota ditunda karena di situ tempat berkumpulnya orang, tempatnya berkerumun. Namun jangan lupa di situ juga tempat kami mempertanggungjawabkan pekerjaan kami. Andai kan itu ditunda, masa berakhir kami sudah habis secara hukum. Untuk kedepannya bagaimana? Karena masa pandemik ini ternyata di luar dugaan banyak orang. Dulu mungkin diduga cuma 3 bulan, 4 bulan, ternyata sampai sekarang pun sudah 7 bulan masih berlangsung gitu loh. Dan belum ada tanda-tandanya yang kan berakhir. Katakanlah masa periode kami berakhir di bulan Mei. Iya. Pas masa pandemi ya. Masa pandemi. Sampai sekarang juga belum jelas aturan itu kapan kami boleh melakukan rapat umum anggota. Iya. Sejak Mei sampai sekarang, tindakan kami itu bagaimana? Tentang mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengelola rumah susun, untuk mengelola apartemen, benda bersama, bagian bersama, tanah bersama. Apakah itu diakui oleh anggota? Iya. Apakah secara hukum kami sah? Karena tentunya kebijakan-kebijakan yang kami ambil itu sangat prinsip. Iya. Seperti mungkin perpanjangan outsourcing. Betul. Lalu tentang pembiayaan tentunya. Lalu mungkin aturan-aturan kepenghunian yang lainnya. Iya.
Tentunya ini kan kami jadi bingung apakah kami sah atau tidak. Itu sih yang menjadi masalah sebenarnya yang harus dijawab oleh. Mengenai hal itu, salah satu pengurus dari P3 SRS itu sudah menyurat mempertanyakan ke Dinas Perumahan. Nah, memang sudah ada jawaban sih. Cuma jawaban itu mereka bilang bahwa dalam masa ini masih bisa dimaklumin untuk sementara ada penundaan. Karena memang tidak mungkin dilakukan hal itu. Nah, sementara Dinas DKI sendiri sedang menyusun mengenai hal itu. Menurut Kak Danang ini gimana? Apakah sekarang itu udah terlambat atau gimana ininya? Tentunya kalau dilihat dari bulan yang berlangsung sekarang itu sudah terlambat. Iya. Sangat terlambat. Iya. Tapi memang di kalangan kami ya, mengenai keterlambatan ini memang kami sikapi dua hal. Iya. Yang pertama, demi kepentingan gedung itu sendiri, iya. kami menganggap kami masih sah. Oke. Untuk mengambil kebijakan-kebijakan dari setiap harinya, day to day. Oke. Nggak mungkin kita tinggalkan begitu aja dengan berpegangan bahwa masa berakhir kami sudah habis. Oke. Tapi ada juga yang seolah-olah seperti nekat melakukan rapat umum anggota via teknologi, ada Zoom dan lain-lainnya. Nah, itu kan tidak ada dasar hukumnya kan? Itulah yang di surat edaran itu menyebutkan bahwa dalam aturan undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lainnya itu belum diatur. Padahal ini kebutuhan sudah sangat mendesak. Iya. Memang pendapat saya memang negara ini memang agak sedikit terlambat ketika menyikapi terjadinya perubahan-perubahan zaman. Iya. Toh pemerintah DKI sekarang lagi sibuk Kak. Itu ngurus banyak lah yang diurus. Gimana Pak Joko ya? Gitu ya Pak Joko. Nah kita sebelum ini tahan dulu Kak Danang, kita mau dengar apa tanggapan Pak Joko nih. Ini kan ribet nih Pak. Udah adanya surat itu kan berarti mengindikasikan bahwa beberapa pengurus itu sudah agak bingung dan ingin minta petunjuk lah dari yang memang pembinanya ya Pak ya. Mungkin Pak Joko bisa gimana tanggapannya Pak Joko melihat persoalan ini? Ya, makasih. Jadi sebenarnya kita bercobalah, kita berlaku semuanya bersikap bijak lah. Iya. Semua itu, baik dari Pemdanya, dari pelaksana. Iya. Karena ini kan masalahnya kejadian seperti ini kan memang ya merupakan suatu semacam bencana lah ya. Iya. Artinya ya bikin semuanya jadi mandek istilahnya. Terus pergerakan kita juga jadi terbatas ya. Ya kita harus sikapi secara bijaksana semuanya lah. Betul. Gitu loh. Sekarang kalau tadi kita misalnya surat edaran gitu, itu bagus gitu ya. Cuman perlu dipikirkan juga begini supaya dukungan terhadap apa yang dikatakan Pak Danang tadi, ya. Tadi misalnya saya bingung gitu kan, takut begini jadi nanti salah begini istilahnya kalau ada orang menyebut ada demisioner dan sebagainya, semacam itu. Walaupun demisioner di istilah ini apa? Perhimpunan pemilik dan penghuni ini tidak disebut-sebut gitu ya. Tapi ya cobalah kita terima semuanya gitu loh. Kita berpikiran secara dingin lah gitu ya. Apa konkretnya Pak? Yang dihadapin itu bagaimana harus menyikapinya? Jadi menyikapinya begini. Perhimpunan pemilik dan penghuni ini ya dikhawatirkan, diprotes oleh para anggotanya. Gitu kan. Kenapa sudah berakhir gitu loh. Tapi masih jalan terus. Bagaimana keputusan Anda gitu kan? Iya. Itu nanti istilahnya nggak bisa berlaku gitu kan. Istilahnya udah nggak berwenang itu. Artinya gitu tidak kan? Legalitasnya dipertanyakan. Ya, dipertanyakan gitu loh. Nah, untuk mengatasi seperti itu ya, perhimpunan pengurus ini sebenarnya masih bisa berlindung. Berlindungnya apa? Pertama, ya, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa saya punya etikat baik. Betul. Contohnya ya, misalnya beritahukan ke para pemilik ya bahwa
kami akan laksanakan ini berhubung waktunya mau habis gitu. Ya. Tapi karena kejadian seperti ini artinya pengurus yang demosioner ya Pak ya, melakukan hal yang sudah mau habis gitu Iya, ya, terutama yang mau habis. Mau habis. Kasih tahu bahwa kami akan melaksanakan seperti ini, tapi kondisi seperti ini, Iya. gitu ya. Jadi jangan terlalu kami dipersalahkan. Karena apa? Ada kaitannya dengan masalah-masalah lain. Iya. Sebagai contoh, saya mau mengadakan rapat umum. Tentu saya harus izin kepolisian, Iya. ya. Izin kepolisian, izin keramaian misalnya. Saya nggak tahu itu apa, izin keramaian atau apa jenisnya izin keramaian. Itu artinya bisa berlindung di situ. Iya. Ya. Kalau misalnya izin keramaian bisa dilaksanakan ya Iya. beban kan ringan. Agak sulit. Pak. Terus Iya. yang tidak kalah pentingnya, perhimpunan pemilik dan penghuni ini ya kan punya pembina. Iya. Minta pembina. Gitu. Siapa tuh Pak pembinanya? Ya, pembina ya dinas. Dinas, Di sini iya. ya dinas perumahan. Pemprov ya. Pemprov. Ya, DKI, Pemprov. Iya. Apalagi sekarang yang namanya pembina itu mengikut sertakan dari unsur wali kota dan sebagainya udah banyak sekali. Oke. Gitu. Iya. Jadi artinya tuh supaya ya pengurus dari perhimpunan pemilik dan penghuni ini terlindungi. Jadi jangan sampai diserang terus kan, gitu loh. Oke. Gitu loh. Artinya kalau meleset pun gitu ya, Iya. harus dimaklumi semua gitu loh. Oke. Jangan dipermasalahkan secara hukum dan sebagainya gitu. Iya. Oke, itu tadi kata Pak Joko ya, artinya semua pihak dituntut bijaksana. Ya, Nah, dalam prakteknya kan kalau semua bijaksana sih semua kita nggak Enjoy. usah bahas lah, nggak usah, istilahnya akan baik-baik saja. Nah, saya mau tanya aktualnya di lapangan itu yang terjadi gimana, Kak Danang? Ya, jadi gini, yang kami sayangkan sebenarnya andaikan saja di surat edaran itu menyatakan bahwa Iya, yang sudah berakhir di masa pandemik ini iya, diperpanjang sampai keluarnya aturan yang baru ditetapkan oleh Dinas Permukiman Perumahan tadi itu. iya, Dengan itu sebenarnya sebagai pegangan kami. iya, Tadi di awal Pak Iran sampaikan bahwa ada salah satu pengurus P3CR suatu gedung itu iya, menyurati kepada Dinas Perumahan lalu dibalas bahwa iya, via Zoom dan lain-lain itu belum tidak diakui atau belum ada aturan yang mengaturnya. Sehingga menurut kami permasalahan yang kami hadapi di lapangan ini dengan yang tadi Pak Sujoko sampaikan untuk semua orang supaya bijak mengambil ini. Kita tidak bisa mengharapkan seluruh penghuni atau pemilik kami di gedung itu untuk bisa bijak. iya. Karena kita tahu lah dunia P3R Iya. ada saja intrik-intrik. Saya nggak tahu Pak Joko ini pura-pura tidak tahu apa tahu gitu loh. Karena kan ini kepentingan di dalam, Pak. Ya. Banyak lah kita tahu lah bahwa konflik-konflik antara pemilik penghuni dengan pengurus bla bla bla. Itu kan kalau Bapak bilang tadi bijaksana kita nggak usah bahas. saya kan menghimbau lah. Iya, menghimbau. Supaya yang tadinya sudah panas turunkan suhunya kan iya. gitu loh. Karena tadi Iya. permakluman. Iya, harus dimaklumi. Tapi ada Pak yang berpendapat demikian. Iya. Lihat saja Presiden kita, Pak Iya. Jokowi menyatakan bahwa pilkada di tahun ini tetap Iya. dilangsungkan. Nah, itu, Pak. Nah, itu mereka berkaca dari itu, ya sudah kalau begitu masa pemilihan pengurus yang sudah berakhir untuk yang baru juga bisa dong. Betul. Jadi gini Pak Joko, kalau ditunda terus tanpa ada kejelasan, lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Ya. Seperti pemilu. Karena kan nanti kalau pemilu ditunda itu kan banyak keputusan strategis, Ya. banyak kekosongan-kekosongan yang intinya itu banyak mudaratnya lah Pak. Jadi harus dilaksanakan. Nah, saya nggak tahu nih apa bisa juga alasan itu dipakai untuk di P3RS ini Pak. Sebenarnya begini Pak Erlan ya. Iya. Ada perbedaannya gitu ya. Iya. Perbedaannya dalam prosedur gitu ya. Kalau dalam rapat umum itu orang kumpul sekaligus di situ. Iya. Mungkin berbicara bisa bareng-bareng kadang-kadang Iya. gitu loh. Iya. Kalau pemilu bisa antri, dikasih jam dengan Iya. jam yang berbeda kan gitu loh. ya. Iya, datangnya nggak berbarengan gitu loh. Oke, itu kan masalah teknis ya Pak Iya, ya. masalah Artinya teknis tapi itu. prinsipnya yang tadi yang Pak Danang sebutkan tadi bahwa lebih banyak hal-hal yang tidak bisa dijalankan ya Pak ya. Mungkin Pak Danang dijelaskan dulu Pak. Kalau sumpamanya ini terus penundaan ini terus berlanjut, potensi-potensi masalah apa aja Pak selain tadi yang Bapak pengurus demisioner, apalagi
urusan dengan perbankan, mungkin spesimen Yang apa paling gitu? utama memang masalah keuangan ya. Keuangan ya. Di kami itu ada namanya masa tutup buku. Itu Tutup per buku. 1 Januari sampai 31 Desember. Oh ya. Dan ada juga memang yang berakhirnya di tengah-tengah ya, tengah-tengah tahun, semester Iya. pertama atau di awal semester kedua. Nah, andai kan ini mengikuti tutup buku ini, tapi masa pengurusan masih berlanjut, tanggung jawab dia terhadap keuangan yang Iya. dia kelola, yang dia tangani, itu bagaimana? Apakah diakui, sah atau tidak? Iya. Karena ini menyangkut uang loh. Artinya nanti mungkin aja sementara ini tidak ada masalah lain. Ya. Tapi nanti setelah Belum lagi kami juga harus melihat beberapa perbankan yang menerima spesimen tanda tangan pengurus. Dia akan melihat kalau memang pada saat mengajukan spesimen itu melampirkan akte pendirian dan lain-lain, akan dilihat masa pengurusannya. Bisa saja kalau berakhir dikatakan di bulan Juni, setelah itu spesimennya nggak berlaku. Iya. Pengelolaan gedung itu nggak bisa lepas dari uang. Harus biaya terus Iya. jalan. Nah, ini bagaimana? Kan Ya. ini masalah uang loh, Pak. Sementara Iya, Pak. kami kerja di kerja sosial loh, Pak. Iya, betul. Bukan orang yang seperti digaji lalu Iya. dapat fasilitas mobil, bukan, kami kerja Iya. sosial. Ya. Ini yang sebenarnya kami pertanyakan kepada pemerintah sendiri. Sangat kami Begitu ya. sayangkan gitu loh. Iya. Gimana Pak Joko? Ya, kalau menurut saya bisa diatasi Iya. semacam itu ya. Disinilah perlunya hadir pemerintah. Ah, iya. Ya, pemerintah dalam hal sini kan ada pembina. Iya. Pembina ini yang harus mengeluarkan kebijakan. Nah, itu katanya lagi sedang disusun, Pak. Nah, itu maksudnya begini. Tadi kalau dipermasalahkan bagaimana masalah keuangan, memang pengelolaan itu tidak bisa berhenti, Iya. gitu kan? Perbankan juga ngelihat apa spesimen yang tanda tangan itu ini, gitu loh. Disinilah kalau pemerintah siap, gitu, Iya. membantu, berikan saja misalnya surat ke bank, misalnya, Iya. ya, bahwa ya alasannya seperti inilah. Kondisi seperti ini. Jadi Iya. supaya pengurus dari perhimpunan pemilik dan penghuni ini benar-benar di backup gitu loh. Iya. Kalau menurut Betul. saya begitu, gitu loh. Iya. Harus ada lah solusi jalan keluarnya. gitu. Iya, selama ini kan Makanya pemerintahlah yang punya kewajiban untuk melindungi semuanya kan Ya, gitu loh. betul. iya, Dini ya. Terus itu tadi ya Pak Danang, kondisi-kondisi ini sementara ini kalau kita lihat di lapangan itu sekarang gimana Pak? Masih adem-adem atau udah mulai ada yang Enggak. masalahnya? Kami dapat laporan dari beberapa kawan kami sebagai pengurus juga. Iya. Ada yang mereka didatangin oleh penghuni, pemilik Oh. dan penghuni. Oh iya. Menanyakan keabsahan. Oh Dan iya, bahkan sampai situ meminta ya? laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan. Iya. Tentunya pada saat kami mau melakukan laporan keuangan pun kami melalui mekanisme audit oleh akuntan publik. Iya, betul. Sementara itu belum dilakukan. Jika kami berikan, ini belum diaudit, Iya. belum laporan resmi, bagaimana kalau itu sampai beredar di kalangan pemilik dan penghuni? Iya, artinya masih mentah ya, Masih artinya mentah. Dini. Iya. Nah ini kan sulit, Iya. gitu loh. Jangan sampai kalau ada beberapa pengurus yang akhirnya putus asa, ya akan Iya. ditinggalkan begitu saja. Betul. Padahal tujuannya dibentuknya P3SRS, termasuk pengurus yang mengurus itu kan agar menjaga gedung ini tetap baik, menjaga bagian tanah benda bersama itu tetap terkelola dengan baik, penghuni pun terlayani dengan baik. Apalagi di masa pandemik begini, menghadapi masalah pengelolaannya ya kami makin nambah pengetahuan juga. Oh, iya. Ini contoh aja ya, contoh Iya. aja bahwa ada ternyata pemilik kami itu apartemen atau rumah susun itu adalah punya satu-satunya, dia tidak punya rumah lain. Oh iya. Berarti rumah pertama dia Rumah ya pertama itu. dia gitu. Iya. Dan kebetulan dia dinyatakan terkena atau positif COVID-19. Iya. Dia kan tapi termasuk yang bukan punya penyakit bawaan atau ada penyakit penyerta. Iya. Hingga surat keterangan dokter yang dia dapatkan, dia wajib isolasi mandiri di rumah. Nah, iya. Ketika dia isolasi di apartemen itu, tetangganya tahu, itu ribut. Oh iya. Ribut-ribut, larinya kemana? Ke pengurus lagi. Iya, benar. Kami kan menghadapi hal ini tentunya pertama perlu dasar hukum yang jelas bahwa kami masih punya wewenang. Benar. Kami masih punya kewajiban dan hak untuk mengatur ini semua. Ada yang kami nggak punya wewenang, dipertanyakan dong. Ketika kami Iya. melakukan, ya sudah kalau emang dia punya rumah satu-satunya apartemen itu, ya dia tinggal di situ, isolasi mandiri di situ. Mungkin dari pengelola bisa ngawasin Iya. agar yang bersangkutan ini tidak keluar dari rumahnya, dari apartemennya, ataupun kemana-mana. Kalau perlu kami layani, kami antar makanan dan lain-lainnya.
Itu sebagai tanggung jawab sosial kami terhadap para pemilik dan penghuni. Tapi ketika kami bertindak itu aja dipertanyakan, loh Bapak siapa? Masa pengusaha sudah berakhir. Ini kan sulit. Iya. Apa sepenting itu Pak mempertanyakan orang selama ini kan masa pandemi harusnya kan dimaklumi aja. Apa masih ada orang menurut Pak Joko gimana Pak? Ya memang ada aja sih semacam begitu ya. Iya. Cuman ya kita ya gimana lah, itu hanya sebagian kecil lah mungkin ya. Seharusnya mereka juga harus maklumin ya. Iya. Harus memaklumi yang seperti itu gitu loh. Iya. Carilah solusi gitu kan. Apakah misalnya dari perhimpunan ini misalnya tentunya dengan bantuan dari Pemda atau isolasi pindahkan saja ke tempat lain, kan sekarang ada yang isolasi di hotel dan sebagainya kan. Iya. Gitu loh. Nah, yang bersangkutan juga mestinya siap gitu. Iya. Isolasi ya udah ke hotel ya. Ke hotel saja lah misalnya. Gitu loh. Jadi ya kalau ditimbang-timbang saja lah. Makanya saya bilang kan semua coba bersikap bijak kan gitu loh. Iya. Kata kuncinya tuh bijak gitu. Kalau enggak ya hidup bermasyarakat kalau misalnya terus harus ngikutin semua orang ya, nggak bisa. Sebetulnya dalam surat jawaban itu Pak disebutkan bahwa nanti kalau ada pertanggungjawaban itu atau kebijakan-kebijakan mendesak itu perlu diambil aja. Nanti pada saat ruta berikutnya yang mungkin yang setelah ada aturannya itu baru dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi pengurusan jalan aja seperti apa adanya. Nanti kalau pertanggungjawabannya nanti itu di kemudian hari aja, nanti rapat selanjutnya yang akan diadakan yang sesuai yang sudah itu. Ya mungkin itu konklusi yang kita harapkan ya. Seperti tadi Pak Sujoko sampaikan, konklusinya adalah dari pemerintah menghadapi pandemi seperti ini, khususnya Dinas Perumahan Permukiman itu mengambil kebijakan. Suratin kepada seluruh pengurus P3SRS, bukan hanya menunda tentang penyesuaian anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi tentunya masa pengurusan yang berakhir di masa pandemik ini supaya tetap sah melanjutkan. Nanti mungkin laporan pertanggungjawaban dan keuangan bisa dirapel istilahnya begitu. Tetapi tetap menjaga atau mengelola gedung itu dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Karena ini kan nggak bisa berhenti ya kadang-kadang ya. Dengan pernyataan seperti itu, kami pun bisa menyampaikan kepada para pemilik penghuni bahwa kami masih bisa melanjutkan ini dengan sah. Dengan legalitas seperti itu. Nah, Pak Joko, kalau pemerintah pun akan sedang menyusun aturan pelaksana atau teknis prosedur bagaimana pengelolaan ini dilakukan di zaman pandemi ini, apa kira-kira poin-poin apa yang perlu dimasukkan atau diatur oleh pemerintah itu, Pak? Kalau aturan-aturan saya nggak tahu apakah ini mau dibuat semacam surat keputusan atau peraturan teknis, atau jangan-jangan nanti dibikin pergub lagi kan? Sekarang banyak sekali pergub, kan gitu loh. Lagi tren Pak, lagi tren. Ya, pergub bahkan baru keluar, belum belum mulai dilaksanakan pertengahan sudah dicabut direvisi, dibongkar ya. Dibongkar kalau cuma sepasal dua pasal. Maksud Pak Joko ini kan Pergub 132 direvisi 133 mengenai pengelolaan rumah susun ya Pak ya. Ini yang matur gitu ya. Itu sudah di ini. Mending kalau yang dirubah hanya beberapa pasal sampai 30 pasal lebih. Iya. Sampai 30 pasal lebih. Iya. Bahkan nah sekarang masalahnya perhimpunan pemilik dan penghuni ya kan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Betul. Iya. Nih kunci ya, anggaran dasar rumah tangga. Jadi selalu di atas rel itu. Di dalam Pergub 133 yang pernah saya baca, ya, mengatakan bahwa kemarin anggaran dasar perhimpunan pemilik dan penghuni yang kemarin sudah disahkan dengan Pergub 132, ya, dengan lahirnya Pergub 133 ini supaya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu menyesuaikan dengan ini, ya, ada itu
di Disesuaikan pasal-pasal belakang. Disesuaikan dengan apa? Dengan yang baru. Yang baru. Jadi anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dulu sudah disahkan, gitu ya. Yang dulu yang dengan berdasarkan. Emang ada perbedaan, Pak, antara 132 dan 133? Justru itu. Karena perbedaan, jadi supaya pakai yang ini, menyesuaikan. Perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya. Perlu saya sebutkan. Nah, nanti dulu. Iya Saya cerita dulu. Nanti dikira Ya, kita hoax gitu, bukan. Pak. Saya cerita dulu ya. Ini yang kemarin sudah disahkan, Iya. supaya menyesuaikan dengan yang baru ini. Oke. Ya. Cuman memang ada peluangnya. Peluang di sini ada bahwa tidak perlu dengan rapat umum. Apanya ini, Pak? Nggak Yang perlu. ini untuk menyesuaikan dengan yang baru ini. Ya, Oh. ya, ada seperti itu betul. Ya. Jadi Coba baca kalau ini ada di pasal 105 kalau nggak salah. Iya. Wajib bahkan itu. Wajib menyesuaikan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang jadi lampiran dari Pergub 133. Iya. Ya. Celakanya apa? Iya. Coba seingat saya itu ada di pasal 6 anggaran rumah tangga. Ya. Pasal 6 anggaran rumah tangga. Iya. Di situ. Itu juga nggak nyambung. Gitu loh. Nggak nyambung. Jadi di situ pasal 6 saya lupa bunyinya. Iya. Artinya tuh bahwa ini pasal 6 ya, Pak ya? Pasal 6 ayat 3. Pasal 6 ayat 3 Ya. untuk membina terciptanya kegotong royongan dalam kehidupan rumah susun antara pemilik dan penghuni. Itu Pak. Anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga. Oh, anggaran rumah tangga ya. Anggaran rumah tangga. Oh, ini anggaran dasar kali ya. Di situ Iya. jadi ada pasal yang kepotong. Pasal 6 itu misalnya pasal 6 bunyinya misalnya ayat 1 2 3 gitu ya. ABC gitu ya. Sebagai contoh itu ABC. Nah, ABC-nya ini kepotong. Jadi begitu pasal belakangnya menunjuk ke ini nggak nyambung Karena udah kepotong. karena sudah Jadi- kepotong. Jadi dia menggantungnya bebas tuh, Pak. Liar dong, Pak. Ya justru ini kepotong. Jadi urat sarafnya putus. Urat sarafnya putus. Oh, ini Pak, saya bacakan ya. Pasal 6 ya yang maksudnya Bapak. Ya. Pasal 6 anggaran dasar anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangganya. Yang merupakan lampiran dari Pergub 133. Ya, saya bacain pasal 6. Oh, bukan itu. Yang pasal anggaran rumah tangga itu, anggaran rumah tangga Iya. di pasal 6-nya, anggaran Iya, iya. rumah tangganya. Anggaran rumah tangga ini, coba saya bacain. Pengurus dan pengawas perhimpunan penghuni berhenti karena Nah, itu. telah telah berakhir periode kepengurusan. B. Pengurus dan atau pengawas mengundurkan diri. Ya. Nah, ini C. Ya. Diberhentikan dalam RUA. Ya, D. Meninggal dunia. ya. E. Tidak memenuhi syarat sebagai pengurus dan pengawas. Gitu, Pak. Apa yang ini, Pak? Yang ganjil? Itu Bapak mungkin ngambil yang dari mana ya? Anggaran rumah tangga. Itu D-nya. Sekarang D. Pasal berikutnya bawahnya, ayat Bawahnya. berikutnya, ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Tindakan indisipliner. Indisipliner. Tindakan Ya, indisipliner, tindakan indisipliner. sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 huruf Huruf D. D apa? Meninggal dunia. Disipliner kok kaitannya dengan meninggal dunia? Gimana ceritanya? Berarti nggak boleh meninggal, Pak. Ayo, gimana ceritanya? Berarti dia ini, Pak, tidak Nggak disiplin. nyambung. Tidak disiplin karena meninggal. Nggak nyambung. Atau meninggal Sekarang, belum pada waktunya. nih, sekarang ya, Oh, gimana ini, Pak ya? ini RUU Cipta Kerja ya yang ini nih. Ini aja Ya. pasalnya yang sedikit ya masih ada yang ini lolos pasal ya. sedikit, ini aja masih ada kekeliruan ya. Iya. Apalagi misalnya Undang-Undang Cipta Iya. Kerja yang sekian Iya. ribu pasal. ini. Ini menarik nih, Pak. Saya bacain lagi ya. Saya tertarik nih. Tindakan indisipliner sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 huruf D Ya. pada pasal ini antara lain pasal yang dimaksud meninggal dunia, Pak. Melanggar ketentuan ADRT perhimpunan dan anggaran rumah tangga perhimpunan. Berarti orang meninggal ini yang melanggar, Pak, ininya, Pak. Udah melanggar, meninggal pula. Dia meninggal dulu, Pak, karena Baru melanggar gitu. meninggalnya itu ya melanggar itu Oke, indisipliner. kita nggak usah terusin. Kalau terusin bikin bingung nanti. Iya, Ya. iya. Yang jelas itu cakap sambung. Oke, Pak. Bawa golok. Nggak Oh, nggak usah.
Jaga sembung udah buat cewek sekarang. Oh, Itu ya. Terus 6 coba pasal-pasal 9. di mana nih Pak? Pasal 9 Di- masih tetap Iya, di anggaran di situ di anggaran. saya Pak Joko ini banyak saya apa saya ya? lupa ininya ya. Pak Joko ini banyak apa ya? Kerjaannya apa Pak? Melototin Saya undang-undang. pengangguran Namanya saya. juga pengamat kebijakan publik. Oh iya, yang ngamatin ya. Ini ada pasal 9 Pak. Itu ayat 1 panitia sebagaimana yang dimaksud. Ayat 6 pasal 6 ayat 5 berkewajiban sekurang-kurangnya sebagai berikut. A. Menetapkan rencana dan kriteria penilaian. B. Mengumumkan secara luas. C. Menilai proposal yang diajukan. Dan D. Menetapkan usulan pengelolaan yang ditunjuk. Nah, ini yang mana Bapak maksud nih? Saya buka contekan dulu sedikit ya. Iya, oke. Itu pasal 9 Iya, ayat 1 ya. iya. Itu salah tunjuk dengan pasal 6 ayat 5. Coba pasal 6 ayat 5 apa? Iya, pasal 6 ayat 5. Itu tadi, Pak. Ya, salah menunjuknya gitu loh. Pasal 6 ayat Merujuknya gitu loh. ayat 5. Dalam hal terjadi perubahan jabatan ketua, pengurus, dan ketua pengawas sebelum berakhir periode kepengurusan yang disebabkan karena alasan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, maka diganti oleh sekretaris sehingga berakhir masa jabatan. Itu juga sebenarnya nggak nyambung juga. Oh, iya. Nggak Udah lah, Pak. nyambung. Kita Ya udah, tinggal- makanya itu urusan Kita tinggalkan urusan lah nanti. masalah itu. Makanya ini Iya, ya iya, hal-hal yang seperti ini Oh. ini menjadi orang males gitu loh. Iya. Ya kalau aturannya udah salah begini gimana saya mau ikuti? Kan Iya. gitu loh. Jangan salah lagi. Jangan salah lagi. Pengurus P3RS ya di sini, pengurus perhimpunan ya dalam hal Iya. ini itu kan tadi harus berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Iya. Dia nggak mau pusing Iya. ya. Bikin anggaran dasar kan nggak gampang. Iya. Sudah lampiran aja itu dijiplak. Oke. Ya kan? Cuma ganti itu kan semacam formulir. Oke, ya. Pak. Ganti Nama nama gedungnya, titik-titik ganti. apartemen, ya. Nama, ganti nama ya. Sementara begitu saya yakinlah jarang mungkin yang bisa ngebaca itu. Iya. Begitu langsung dipakai apalagi sudah di akte notaris kan ya. Ya, udah disahkan. Karena jadi akte Akta notar didaftar. real kan. Iya. Udah begini suatu saat begitu rapat umum baru ketemu. Masalahnya ya. Iya. Nah, Gini. ya oke lah. Itu tadi kita bahas tentang masalah itu karena kita ingin menghimbau bahwa nanti aturan yang akan dibuat nanti ini yang mungkin petunjuk pelaksanaannya pengelolaan PPRS di zaman COVID-19 ini agar segera dibangun segera diperhatikan poin-poinnya. Nah, tadi Pak, mungkin poin-poin apa Pak yang karena Ya. tadi yang saya ingin Ya. tanyakan tadi. Makanya ya saya sih hanya berharap ya. Iya. Saya kan kalau namanya pengamat ya Iya. hanya bisa mengamati. Iya. Syukur-syukur bisa menemukan yang janggal-janggal. Itu aja kan. Iya. Kami juga nggak bisa apa-apa karena kami bukan pelaksana, bukan ini kan. Paling-paling ini gimana ini? Menyatakan nggak benar juga mesti digugat dulu. Oke, Ya kan? Pak Danang sebagai pengurus yang tentunya akan berdampak langsung ya terhadap kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan. Poin-poin apa yang diinginkan oleh pengurus P3 SRS ini biar bisa berjalan dengan baik, Pak? Ya, pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan tindakan pemerintah. Jadi Iya. kami minta tinggal menindaklanjutin surat edaran yang sudah keluar itu. Yang tentunya pemerintah Dinas Perumahan dalam hal ini sudah mendapatkan masukan-masukan dari kami. Iya. Pertama, jika memang sudah berakhir, Iya. itu harusnya pemerintah mengeluarkan aturan. Iya. Entah tunda dulu atau bagaimana mekanismenya. Yang kedua, jika pun memang harus dilaksanakan lewat teknis, sekarang zaman sudah canggih ya. Iya. Via Zoom segala macam itu mungkin bisa dimudahkan atau disahkan. Iya. Itu kan sudah disebutkan tidak bisa dilaksanakan Ya. karena tidak Jadi belum. jangan cuma diatur. bisa melarang ini, tapi nggak ada Tapi tidak- solusi. Yang Oh, kami iya. butuhkan adalah solusi. Oh iya. Zaman sekarang bos cuma bisa ngelarang. Nah, Iya. itu anak saya umur 3 tahun juga bisa cuma ngelarang. Iya. Tapi kita butuhkan solusi gitu loh. Nah, kami sangat berharap pemerintah segera melakukan solusi. Memang pekerjaan pemerintah banyak, Iya. tapi itu adalah tugasnya dia sebagai regulator.
Iya. Kami ini kan punya niatan baik juga, tapi Iya. tentunya ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, diempiriskan dengan persoalan yang ada, pihak pemerintah yang punya peran di situ sebagai regulator. Aturannya ini, Iya. aturan itu. Dan aturan pun jangan satu dengan yang lainnya juga bertabrakan seperti tadi Pak Joko singgung. Bahkan kami juga baru tahu nih Pak. Ternyata meninggal itu indisipliner ya. Oh iya. Aduh. Indisipliner dengan Iya. orang meninggal. Nanti kita bahas lah. Kita kuliti lagi apa yang ada di Oleh Pergub next episode 133 ya gitu ya. Kita fokus dulu di sini. Apalagi Pak Danang yang perlu diatur gitu loh sehingga bisa di COVID-19 ini bisa meminimalisasi masalah atau konflik yang akan terjadi gitu Pak. Ya kalau kita menyorot dalam satu hal tentang masa berakhirnya P3CRS tentunya tadi kami sebutkan. Betul. Cuman di luar itu memang ada beberapa hal yang setara tapi memang beda case ya. Contohnya maksudnya ketika pengesahan P3CRS itu keluar di awal tahun katakanlah. Oke. Bulan Januari, Februari atau Maret seperti itu. Berarti kan harus ada serah terima dari pihak pelaku pembangunan, developer kepada pengurus yang terpilih. Iya. Serah terima ini pun kan tentunya ada mekanismenya yang pasti ada kaitannya sama kerumunan-kerumunan. Pasti semacam acara seremonial lah, acara meeting dan lain-lain juga harusnya diatur. Iya. Kalau saya lihat memang penekanannya ada pada kerumunannya itu, penekanannya. Iya. Tetapi kan kerumunan itu bisa diantisipasi. Iya. Jangan sampai hanya gara-gara menghindarkan kerumunan, tetapi Iya. menghilangkan esensi atau hal yang prinsip. Orang demonstrasi aja boleh apa ya? Nah, itu bukan saya ngomong loh ya. Oh ya, enggak, saya cuman Saya lihat cuma mancing aja. Anda ngomong aja. Saya cuma lihat aja Kak Danang gitu. Jadi kan demonstrasi boleh. Terus apa lagi banyak lah yang acara gelar pengantin apa Kondangan macam-macam boleh. kondangan boleh asal memenuhi protokoler kesehatan. Iya. Bisa nggak dilakukan itu Pak Joko? Dan jangan salah loh, yang Iya. kami juga bikin pertanyaan atau deg-degan ini, Iya. belum tentu tahun depan masalah ini selesai. Ah, Ketika iya. vaksin sudah divaksin pun, apa iya langsung boleh berkerumun dan lain-lainnya. Iya. Sementara masa vaksin itu satu orang harus 2 kali, direncanakan 1 tahun baru selesai Iya. seluruh penduduk Indonesia ini. Iya. Apa iya tahun depan selesai? Banyak pakar ekonomi bilang baru tumbuh nanti 2022, 2023 Iya. dan lain-lainnya. Nah ini bagaimana? Makanya harus diatur dari sekarang. Malah WHO pernah mengeluarkan statement pandemi ini mungkin satu dasawarsa konon kabar. Nah, sebenarnya masalahnya bisa ini sebetulnya selesai kalau bilang Pak Joko semua bijak. Nah, ini masalahnya yang membuat orang bijak Mungkin ini. kalau semua bijak, dunia ini nggak ada warnanya ya. Iya. Begitu ya, sebagai pengamat beliau Ya. wajar lah menghimbau gitu kan Pak Iya. Joko ya. Iya. Apa perlu dikompori? Oh, Suruh demo terus? Jangan, Ya, jangan kan gitu loh. jangan Pak, udah negara ini kasihan. Udah panas biar turun lah. Kesian Pak Jokowi, Pak Anies dan pemimpin-pemimpin kita Oh, iya, Pak yang bekerja Mereka berkeras. orang baik itu. Orang baik beliau itu, Bapak. Memang dari Pak Joko ini memang cukup bagus untuk himbauan gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak Joko, apa himbauan Bapak nih mengenai tentang persoalan kita yang kita bahas hari ini? Ya. Jadi begini. Pertama, ya, kita semua tadi harus legowo ya. Legowo ya. Kedua, pemerintah ya, ini harus bisa menjadi pelindung untuk semua. Iya. Ya. Kebutuhan dari perhimpunan pemilik dan penghuni ini perlu dukungan seperti ini supaya jalan terus, perlu di backup. Iya. Ya. Ketiga, masalah peraturan-peraturan yang tadi Pak Baliut, ya, Babaliut ya Pak ya? Iya. Itu apa tuh Pak? Mau dijelasin dulu. Saya banyak yang nggak tahu nih Babaliut. Ada lagi istilah. Ada Ya, Babaliut nggak tahu kan? Babahong. Iya. Pak Baliut tuh apa ya? Udah yang Kisru aja gitu ya Pak ya? Gini lah, Iya. susah terjemahkan. Bahasa Jerman. Iya. Bahasa Jerman itu soalnya. Babaliut. Nah, itu. Jadi saya di sini kan pengamat ya, karena menemukan seperti itu, ya supaya jadi peringatan, segeralah dirubah sebelum Oke. ini nanti terlanjur gitu. Terlanjur loh. ya. Kalau ini nanti sudah masuk di dalam anggaran dasar rumah tangga semuanya, Bablas. Iya. gitu loh, bablas itu salah, Iya. ya. Ya sekali lagi saya katakan belum tentu orang pada baca, ya kan? Ya Pak Danang aja kan baru tahu katanya kan, Iya. Nah, padahal Iya. Kemana aja dia? Orang baru
peraturan itu udah lama keluar baru tahu. Sibuk kita, Bos. Sibuk ya? Sibuk. Oh, Ya, sibuk. Sekarang kan zamannya sibuk. Beliau aja yang istilahnya Sekjen P3 RSI, terus... Karena kami praktisi. Oh gitu, praktisi. Kalau beliau ini gitu pengamat ya? memang tugasnya. Oh gitu. Oh, Kalau kami melaksanakan Iya, aja. iya. Gitu. Oke. Nah sekarang Kak Danang nih, sebagai closing statement Pak, gimana mengenai persoalan ini? Apa yang kira-kira himbauan untuk Dinas Perumahan gitu? Ya, yang jelas kami minta segera dikeluarkan aturan Iya. untuk mengakomodir ini semua, agar semua pihak bisa paham dan bijak tentunya. Iya. Kalau nggak dikeluarkan aturan jelas, maka semua akan berinterpretasi masing-masing. Iya. Itu satu. Lalu yang kedua, pemerintah ini harus sigap tanggap menghadapi perubahan-perubahan zaman. Iya. Saya melihat dengan pandemik ini, pandemi COVID-19, ke depannya mungkin tata kehidupan masyarakat ini berubah dari segi-segi tertentu. Iya. Ini harusnya tentu disikapi dengan bijak pula. Pemerintah harus mengeluarkan aturan-aturan itu. Dan saya pribadi berharap kepada masyarakat, khususnya para pemilik dan penghuni juga. Betul apa yang dikatakan Pak Sujoko bahwa memang kita harus bijak. Iya. Kita harus bijak menyikapi ini semua. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan untuk saatnya kita bersama-sama. Ya, Subhanallah. kita bersama-sama menghadapi ini Iya. semua. Kita harus bersatu padu. Amin. Yang tadinya mungkin hidup individualis, Iya. hanya untuk kepentingan. Bahkan termasuk dunia P3RSR saja yang Amin. tadinya banyak Iya. intrik-intrik, banyak Intrik, kepentingan. Dengan iya. ada teguran seperti ini, Iya. kita Mulai bersatu padu. ya. Iya, bahu-membahu. Iya. Kita berbuat baiklah di muka Iya. bumi ini. Tentunya Tuhan inginkan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, menarik sekali pembicaraan kita hari ini, dan kesimpulannya mungkin dari saya tidak ada ya, cuman satu yang saya ingat bahwa pemerintah segeralah hadir dengan mengeluarkan aturan yang ada, karena ini dibutuhkan sebagai pedoman bagi pengurus untuk melaksanakan aturan yang ada, dan sebagai landasan dasar hukum, jadi tidak dipertanyakan, menimbulkan konflik-konflik lain. Oke, Sobat P3 RSI, cukup sekian pembicaraan kita hari ini. Tema-tema yang menarik akan kita lanjutkan di kemudian hari. Terima kasih atas kesempatan untuk menyimak dan menonton podcast kita hari ini. Terima kasih.